Kita sekarang mengangkat temanya tentang wacana bias ideologi Pak De ya, terkait dengan konfliknya Israel dan Palestina. Iya. Wacana bias ideologi adalah wacana yang tidak netral. Contohnya sikap pemerintah terhadap kasus ini. Pemerintah mengutuk Israel dan akan memihak pada Palestina. Nah, kira-kira gimana Pak untuk mengatasi itu? Iya. Apa basis ideologi tersebut? Kuncinya apa? Ya kuncinya jangan sampai memecah belah bangsa. Tetapi ini menjadi tidak baik apabila itu memunculkan konflik-konflik. Saya jadi teringat dengan adanya wacana tes TWK itu, tes wawasan kebangsaan. Oh iya. Itu membandingkan antara Al-Quran dan Pancasila Pak De. Ini bagaimana ini untuk menyikapi ini? Kan bagi orang awam pasti kan bingung ya. Bagaimana memilih Al-Quran atau Pancasila? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kembali lagi kita bertemu di acara ngobrol peduli bersama saya Caan dan Pak Dimino. Kali ini kita berlokasi di Gunung Pundak dan kita akan membahas tentang ideologi ya. Kita sekarang mengangkat temanya tentang wacana bias ideologi Pak De ya, terkait dengan konfliknya Israel dan Palestina. Iya. Bisa dijelaskan Pak De ya, maksudnya apa bias ideologi itu? Ya, tema kita kali ini adalah bias ideologi ya. Wacana bias ideologi terkait konflik Israel Palestina. Ya. Wacana bias ideologi itu adalah wacana yang terpengaruh oleh ideologi, kepentingan ideologi. Jadi artinya bias ideologi ini baru bisa kita lihat kalau ada kasus. Nah, seperti konflik Israel Palestina ini adalah kasus, walaupun tidak berada di Indonesia, tetapi kasus ini memunculkan wacana-wacana di Indonesia. Jadi ada dampaknya, yaitu wacana-wacana bias ideologi di Indonesia makin dominan. Iya, dengan bisa dijelaskan secara konkret contohnya, Pak De? Iya. Wacana bias ideologi adalah wacana yang tidak netral, yaitu selalu struktur kalimat, pilihan kata didasarkan oleh masing-masing kepentingan ideologi. Berdasarkan kepentingan masing-masing ideologi. Ya contohnya seperti di Indonesia itu walaupun tidak ikut geger, tapi wacananya juga, wacana di Indonesia wacana gegeran juga, karena ideologi-ideologi yang ada di Indonesia turut bereaksi. Jadi bias-bias ideologi mulai nampak dengan adanya kasus Israel Palestina itu. Contohnya sikap pemerintah terhadap kasus ini. Pemerintah mengutuk Israel dan akan memihak pada Palestina, gitu kan? Tapi bias ideologi muncul, wacana-wacana bias ideologi itu muncul, dan biasanya wacana yang bias ideologi itu selalu ada polarisasi. Jadi ada pro kontra. Ya contohnya sikap Indonesia terhadap kasus Israel Palestina itu mengatakan ini bukan urusan Indonesia, ngapain gitu kan. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa ini adalah amanat konstitusi, di mana Indonesia
harus turut serta dalam perdamaian dunia dan di dalam pembukaan undang-undang bahwa Indonesia adalah anti penjajahan. Nah, karena itu alasan dari pemerintah adalah berdasarkan konstitusi. Tapi ideologi di Indonesia, macam-macam ideologi ini saling bersuara dan makin kelihatan biasnya gitu. Kan gini Pak ya, kalau saya berpikiran kan bahwa Israel Palestina ini kan ada yang melihat dari sisi rasnya Arab. Iya. Ya. Ada yang melihat dari sisi agamanya Islam. Iya. Ya. Karena basis ideologi tadi kan ada yang basis ras dan Arab ya. Iya. Padahal sebenarnya yang dilihat ada juga yang melihat dari sisi kemanusiaannya. Betul. Betul ya. Iya. Nah, kira-kira gimana Pak untuk mengatasi itu? Iya. Apa basis ideologi tersebut? Iya. Iya, ada dua hal penting yang harus kita cermati. Satu, bahwa benar bahwa kasus Israel Palestina ini akhirnya memicu konflik ideologi di dalam negeri. Ya. Ideologi itu kan ada yang berbasis agama, ada yang berbasis ras. Benar tadi bahwa kasus Israel Palestina itu ada yang bias ideologi ras, ada yang bias ideologi agama. Jadi yang bias ideologi ras, maka kelompok-kelompok yang anti Arab ini akan tidak setuju dengan pemerintah membela Palestina. Nah, itu karena ada ras tidak suka Arab, ya gitu kan. Ada yang berbasis agama, contohnya agama Islam. Ya. Maka yang bukan agama Islam pasti tidak setuju dengan sikap pemerintah. Begitu juga yang Islam juga akan mendukung pemerintah. Jadi biasnya di sini, bias wacananya adalah bias wacana ideologi agama dan bias wacana bias ideologi ras. Nah, ini yang harus dipahami petanya. Jadi kalau Anda bukan Islam mungkin berkecenderungan tidak setuju, begitu. Atau Anda tidak suka ras Arab, maka juga begitu tidak setuju. Iya. Jadi itu peta itu yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua, karena bias ideologi ini kan eksklusif, toh ideologi kepentingan ideologi eksklusif. Sebetulnya yang kedua yang patut kita pertimbangkan adalah ya kita berusaha untuk kembali kepada ideologi Pancasila, sehingga di mana ideologi Pancasila itu lebih menekankan persatuan. Betul. Dan gotong royong. Kalau kita berpegang pada ideologi Pancasila, kita tidak perlu geger sendiri, wong kita nggak ikut perang. Ya. Sedangkan pemerintah memihak itu, yaitu amanat konstitusi itu ada benarnya. Amanat konstitusi dasarnya kan kemanusiaan. Betul. Nah, sekarang yang jadi korban di sana siapa, kan gitu ya? Yang lemah siapa? Ya jelas yang memihak yang lemah atau yang jadi korban, ya kan? Jadi ideologi yang ada di Indonesia ini pada kasus ini harus kembali untuk berpegang pada ideologi inklusi Pancasila. Ideologi eksklusifnya untuk sementara ya harus tidak dinomorsatukan, karena setiap manusia Indonesia itu punya ideologi ganda. Satu ideologi kebangsaan adalah Pancasila,
Satu ideologi berbasis agama, Ya. satu lagi ideologi berbasis ras. Jadi kuncinya apa? Ya kuncinya jangan sampai memecah belah bangsa. Kalau saya seorang Islam, maka saya tidak perlu mempertajam gegeran ini karena ada yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah terus saya bersikap keras. Nah, kan jadi gegeran sendiri. Ya harus bisa menahan diri. Seperti NU itu bagus bisa menahan diri. Begitu juga yang non-Islam. Boleh Anda mengusulkan, menjelaskan supaya kebijakan pemerintah itu tidak merugikan Indonesia sendiri. Dan itu baik. Tetapi ini menjadi tidak baik apabila itu memunculkan konflik-konflik, memunculkan anti ras, contohnya ya, dan memunculkan anti Islam gitu ya. Jadi ini sudah mengabaikan bahwa ideologi inklusivitas kita harus bersatu, itu di nomor satu. Jangan, walaupun kita punya ideologi ganda, tidak boleh ideologi eksklusifnya ini ditonjolkan sehingga akan menimbulkan konflik. Ya contohnya kalau orang Islam tradisional nggak terpengaruh, tapi orang Islam yang berideologi transnasional berbasis agama, garis keras umpamanya, lah ini mungkin tidak peduli, malah menimbulkan konflik antar saudara. Lah ini yang sudah mengabaikan Pancasila. Saya kalau lihat dari tentang Pancasila ya, saya jadi teringat dengan adanya wacana tes TWK itu, tes wawasan kebangsaan. Oh iya. Itu membandingkan antara Al-Quran dan Pancasila padahal. Ini bagaimana ini untuk menyikapi ini? Kan bagi orang awam pasti kan bingung ya. Bagaimana memilih Al-Quran atau Pancasila? Betul. Ya memang tidak bisa sikap orang bisa bias ideologi ya. Tetapi memang sebagai bangsa kita perlu wawasan kebangsaan. Dan ini penting juga, dan menurut saya perlu hanya sebagai alat tes, dikatakan tes wawasan kebangsaan TWK ya. Yang penting tesnya itu valid, alat tesnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tesnya sendiri sudah bagus, upaya membuat tes ini. Yang penting tesnya itu benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Gitu. Jadi kalau tesnya benar ya enggak apa-apa. Tidak masalah ya? Iya. Nah, itu seperti TWK itu ada soal pilih Pancasila atau Al-Quran. Iya. Lah yang buat soal ini yang bias ideologi sebetulnya. Oh gitu. Iya, karena dia sifatnya memojokkan, karena itu antara Pancasila dan agama ini tidak bisa dipertentangkan. Jadi tidak bisa sebagai hal yang harus dipilih salah satu. Dua-duanya penting. Karena itu soal pilih Pancasila dan Al-Quran ini malah kontraproduktif. Ya. Jadi justru menurut saya yang membuat tes ini yang justru bias ideologi. Soalnya saya kan berpikir gini, kenapa kok yang dimunculkan Al-Quran kok bukan kitab Weda? Karena itu. Atau kitab Injil. Iya. Kok tidak Al-Quran atau kitab suci, gitu kan? Lebih umum ya. Iya, kalau gitu Mas. Dan itu tidak bisa, karena memang tidak untuk pilih salah satu. Ya ada Pancasila, ya ada agama, tuntunan. Cuma kalau kemudian ada pertanyaan pilih Pancasila atau Al-Quran, lah justru saya mengatakan bahwa
yang membuat soal semacam ini itu dialah yang bias ideologi eksklusif atau tidak memahami fungsi tes wawasan kebangsaan. Justru soal ini menunjukkan yang buat soal ini yang bias ideologi. Dia tidak dalam posisi bisa menguji orang lain kalau pertanyaannya seperti itu. Iya, menunjukkan salah satu kelompok ya. Iya. Ini luar biasa sekali. Iya. Ini memang harus cegah ideologi eksklusif ini yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa ini. Betul. Ideologi kita kan kita harus bersatu, toleransi, bergotong royong, gitu toh. Kata kuncinya kan itu. Ya. Iya. Cukup. Saya kira cukup. Ya. Oke pemirsa, saya kiranya sekarang cukup, kita pamit undur diri. Berhati-hatilah terhadap ideologi eksklusif, kenali bahwa itu adalah sebuah ajaran murni ataukah itu bias ideologi. Karena itu ideologi ekstrim eksklusif tersebut bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa kita. Sampai di sini kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam ngopi, ngobrol peduli.